Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaikal hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziruna wa firatun rizqa ukhra. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula wa idza aradna an nuhlika qaryatan amrana mutrafina faqasra fiha fa haqqa 'alaiha al-qawlu fadamrnahu tadmira. Shadaqallahu 'adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang telah diberikan kepada kita sehingga kita hari ini masih bisa menunaikan apa yang harus kita menjadi kewajiban buat kita. Termasuk adalah hal yang berhubungan dengan hablum minallah, yaitu mengadakan sholat. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan suatu hal kelebihan, yaitu kelebihan daripada apa yang dinamakan amal husnul amal. Amin ya rabbal alamin. Kita diberikan suatu kekuatan diri kita untuk senantiasa berzikir dan bersolawat di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Segala sesuatu yang ada sekarang ini senantiasa terbentur dengan kondisi infak yang berhubungan tidak jauh, yaitu selalu erat hubungannya, yang tidak bisa dilepas, selalu dia kandas sifatnya, tidak bisa dijauhi ataupun dilempar, tapi dia selalu melempar kita. Tidak bisa diberikan cahaya, tetapi justru dia memberikan cahaya hitam buat kita. Apakah ini? Yaitu maksiat. Segala perbuatan yang berhubungan dengan maksiat ini senantiasa menampar dan menjauhkan diri kita, menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kita bahas adalah di sini ada 10 maksiat. Jadi maksiat ini ada 10 klasifikasi maksiat batin yang harus dijauhi. Jadi ini sifatnya maksiat batin yang harus kita jauhi. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak, maksiat batin yang harus kita jauhi. Apakah itu Z? Nanti ibu, bapak semua kena. Z semua, yang semua kita akan kena. Mari kita berintrospeksi diri, infek segala sesuatu, inflas segala sesuatu yang ada pada diri kita, sehingga kita menjadi atau tumbuh suatu hal, yaitu generasi yang merupakan suatu generasi yang bagus, yaitu senantiasa menanamkan husnul amal, menjauhkan dari segala perbuatan maksiat, menjauhkan dari sebuah perbuatan yang nanti membawa kita yaitu ke lembah api neraka. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. In hadza fi sukufil ula. Subhanallah, masya Allah. 10 maksiat batin yang pertama yaitu syarhut ta'am. Ya, jadi syarhut ta'am. Ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus di setiap memasuki masjid. Jadi kalau masuk masjid pakaian yang bagus. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah itu tidak menyukai orang berlebih-lebihan. Itu terutama kalau kita mempunyai sifat rakus. Banyak makan. Seketika kita mau buka puasa ini yang sering terjadi, seakan-akan semua makanan itu dihabiskan. Seakan-akan semua habis. Begitu makan satu piring nggak sampai, udah perut ini sakit semua. Makanya di sini disebutkan, yaitu makan dan minumlah sesuai dengan apa? Sesuai dengan takaran yang ada. Jadi artinya apa? Syarhut da'am ini banyak makan, ini merupakan suatu maksiat batin.
Tidak boleh. Hindari. Sini makan, situ makan, makannya banyak-banyak. Terlalu sampai sampai mau muntah. Masya Allah. Ini bukan memberikan suatu kekenyangan, memberikan suatu fadilah buat kita, tetapi menimbulkan suatu mudarat yang luar biasa. Apa? Malah diharamkan kita makan seperti ini. Tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. Sifatnya kita makan adalah ketika kita puasa, Rasulullah memberikan suatu dalam hadisnya, dalam riwayatnya, makanlah 1, 2, 3 butir kurma, kemudian minumlah. Habis itu lakukan sholat maghrib. Kalau kita kagak, makannya dibanyakin, gak karu-karuan. Sementara tidak mikir belakang. Begitu belum habis, BAB datang, lari kita. Masya Allah. Orang yang nonton kita malah nyukurin, bukan malah kasihan. Disyukurinlah kita. Itulah, itu loh lihat tuh orang. Tuh orang kalau makan sendiri, tidak pernah nawar-nawar tangga. Begitu azab Allah, inna azabilah syadid, maka turunlah suatu azab, kalang kabut dia. Terus maksiat yang kedua, maksiat batin yang kedua adalah syahrul kalam, banyak bicara. Disebutkan dalam suatu hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, janganlah kalian banyak bicara tanpa berzikir pada Allah. Janganlah kalian banyak bicara tanpa berzikir pada Allah. Makanya jangan banyak ngomong aja yang dibesarin, tapi buktinya nol. Ngomong aja kanan kiri yang disombongin, tapi buktinya kosong. Tong kosong nyaring bunyinya ini. Air berteriak, tanda tak dalam. Tapi air tenang menghanyutkan. Tong kosong nyaring bunyinya. Orang cuma ngomong-ngomong tok. Kalau sekarang tong kosong dipukul tongnya ini. Biar gudang-gudang tidak hanya ngomong tok, tapi segala sesuatu tidak hanya itu aja. Bahkan memfitnah, menghibah. Ini. Jadi merupakan suatu hal yang penting buat kita, yaitu sahrul kalam. Kemudian yang ketiga, obat, yaitu penyakit maksiat batin. Yang ketiga adalah ghadab, yaitu marah. Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Kita tidak boleh marah. Apabila seorang dari kalian marah, hendaklah ia diam. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bahwa kita senantiasa jangan marah. Karena apa di sini semua disebutkan dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Bis-sabri was-salah. Innallaha ma'asyabirin. Sungguhnya Allah itu bersama hamba-hamba yang sabar. Kalau kita ingin bersama Allah, maka jadilah hamba Allah yang sabar. Kalau kita ingin diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan semuanya itu sesuai dengan perintah-perintah Allah. Jalankan semua kewajiban, kemudian jauhi segala suatu hal yang berbau kemaksiatan atau yang dilarang dalam agama. Jangan coba-coba main api. Kenapa? Kalau kita main api, pasti akan kena api. Yang keempat, ya. Jadi maksiat batin yang keempat ini sering banget terjadi pada ibu-ibu, bahkan bapak-bapak mulai merajuk. Sejak terjadinya orang galbay, pinjol, galbay ini. Akhirnya orang bersekongkol menyatukan diri untuk apa? Untuk menghindari hal-hal seperti ini. Maka dari itu. Yang keempat ini adalah hasyad, yaitu dengki. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah hasyad atau dengki, karena sesungguhnya hasyad adalah dapat memaksa, yaitu dapat memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi dari riwayat ini menyebutkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu merupakan suatu hal Nabi yang benar-benar bisa mengayomi umatnya. Benar-benar bisa memberikan suatu hal contoh yang bagus buat umatnya.
Maka di sini hasad atau artinya dengki ini sering terjadi pada kita semua. Tanpa sadar kita timbul dengki. Tanpa sadar iri dan dengki itu sudah jadi paten satu set. Iri dan dengki, iri dan dengki. Terus seperti itu. Lama-lama fitnah. Setelah fitnah dibohemlah dia. Bawalah ketahanan. Detik demi detik akhirnya apa? Akhirnya jadikan sebagai penahanan. Kalau hal ini kita lakukan hanya karena kita mengumbar penyakit dengki, Masya Allah. Apa yang terjadi? Aura kita tidak nyala. Aura kita tidak nyambung. Kemudian yang nomor 5. Yang merupakan suatu penyakit maksiat. Yang kelima adalah bukhul wa hubul mal. Yaitu kikir dan cinta harta. Bukhul wa hubul mal. Sekali lagi Ustaz ulangi. Bukhul wa hubul mal. Jadi kikir. Wa itu dan hubul mal yaitu cinta dan harta. Jadi jangan sampai kita mencintai harta kita. Kita kikir pelit pahit bin medit. Jangan sampai. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah rahimatullah dimuliakan Allah. Ini merupakan penyakit hati 1 sampai 5. Sekarang yang ke-6, 7, 8, 9 kita lanjut besok. Jadi di sini masih ada 6, 7, 8 kita lanjut besok. Penyakit hati yang berhubungan dengan maksiat ini, bukhul wa hubul mal, ingatlah kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada yang kikir, dan barang siapa kikir maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Ingat di sini Al-Qur'an surat Muhammad ayat 38. Jadi kalau bukhul wa hubul mal, kita mencintai harga kita, lama-lama pasti lupa segala sesuatu. Saudara aja dilupain. Ini yang penting dan sering terjadi. Sering banget terjadi dalam suatu lingkungan, baik lingkungan secara kondusif maupun tidak kondusif. Baik lingkungan secara ekstrem maupun ekstrem. Segala sesuatu yang berhubungan yang notabene-nya tidak jelas, maka jangan dilakukan. Notabene nggak jelas bagaimana ketika kita menggembar-gemborkan yang berbau maksiat. Marilah kita sebagai hamba Allah senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita menjadi hamba Allah, senantiasa istiqomah dalam ibadah kita, senantiasa di pagi hari ini merupakan suatu hal di mana kita membuka segala sesuatu, dibukalah pintu kita sebagaimana pintu langit yang dibuka tiap pagi ketika menjelang subuh. Makanya kalau sholat subuh jangan ditinggal-tinggal. Apapun terjadi itu adalah jamaah. Secara jamaah, secara bareng-bareng. Jadi kita harus benar-benar bisa menjadikan diri kita menjadi hamba Allah yang istiqomah, yang ahli ibadah, yang ahli dalam segala hal yang kita tidak bisa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat buat kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.